Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat-sehat ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh sesi kedua, yaitu tentang informasi obat. Jadi ini lanjutan dari sesi pertama tentang informasi obat. Lanjutan materinya adalah cara komunikasi dan edukasi yang baik. Umumnya ada dua metode utama dalam menjawab pertanyaan mengenai informasi obat. Yang pertama, jawaban tertulis, yaitu merupakan dokumentasi informasi tertentu yang diberikan kepada penanya dan menjadi suatu rekanan formal untuk penanya dan responden. Keuntungan dari format tertulis ini seperti apa? Untuk penanya membaca ulang informasi dari jawaban tersebut dan pelan-pelan menginterpretasikan jawaban tersebut. Kemudian komunikasi tertulis ini juga memungkinkan apoteker untuk menerangkan sebanyak mungkin informasi dalam keadaan yang diinginkan tanpa didesak oleh penanya. Jawaban tertulis dapat memuat tabel, grafik, dan peta untuk memperlihatkan data secara visual. Yang kedua, jawaban lisan. Setelah ditetapkan jawaban lisan lebih tepat, apoteker perlu memutuskan jenis metode jawaban lisan yang digunakan. Ada dua jenis metode jawaban secara lisan. A. Komunikasi tatap muka. B. Komunikasi telepon. Komunikasi tatap muka lebih disukai jika apoteker mempunyai waktu dan kesempatan untuk mendiskusikan temuan informasi obat dengan penanya. Dalam menjawab pertanyaan mengenai informasi obat, apoteker dapat menerapkan: pertama, komunikasi primer, yaitu menggunakan bahasa yang baik yang dapat dimengerti penanya. Dua, komunikasi verbal secara lisan atau tertulis. Ketiga, komunikasi sirkular. Dalam komunikasi tatap muka, baik antar pribadi apoteker dan pribadi penanya, maupun dalam kelompok kecil, misal dalam kunjungan tim medis ke ruang pasien atau dalam konferensi medis. Keempat, komunikasi sekunder menggunakan pesawat telepon, faksimili, email, surat berita, buletin, monografi, WAG atau WA call, dan sebagainya. Perencanaan dan persiapan PIO pasien. Pertama, pemilihan pasien. Daftar kriteria pasien yang perlu mendapatkan PIO, yaitu pasien dengan kondisi khusus, pediatri, yaitu pasien anak, dan geriatri, pasien manula atau lansia. Pasien yang ditunjuk oleh dokter, pasien dengan penyakit tertentu, misalnya pasien penderita penyakit diabetes, hipertensi, dan jantung. Selanjutnya, pasien yang menggunakan golongan obat tertentu, misalnya obat dengan indeks terapi sempit, obat digoxin untuk jantung, dan phenytoin untuk penyakit epilepsi atau saraf. Obat dengan bentuk sediaan tertentu dan dengan cara pemakaian khusus, misalnya suppositoria. Berikutnya, pasien yang menerima beberapa obat untuk indikasi yang sama, pasien yang dosis obatnya diturunkan dari yang telah ditetapkan, pasien yang kesulitan dalam memahami bahasa dan kesulitan membaca, pasien dengan tingkat kepatuhan yang rendah. Kedua, persiapan PIO. PIO sebaiknya diindividualisasikan untuk memenuhi persyaratan rumah sakit, diantaranya: 1. Mengkaji informasi pasien apabila untuk menetapkan alasan menerima obat, perubahan dari terapi obat, pertimbangan khusus, dan dukungan sosial. Kedua, berkonsultasi dengan profesional kesehatan jika perlu. Ketiga, berdasarkan informasi ini, identifikasi informasi tertentu dan PIO yang diperlukan pasien dengan mengingat dan memperhatikan keterbatasan pasien dalam transfer informasi obat. Keempat, memutuskan metode PIO, misalnya lisan, tertulis, misal dengan brosur, audiovisual menggunakan alat peraga yang edukatif. 5. Penetapan waktu PIO diantaranya: pada awal masuk rumah sakit, dimulai dengan riwayat penggunaan obat, melalui wawancara dengan pasien atau keluarga pasien.
Pio selama rawat tinggal di rumah sakit setelah pasien diperbolehkan pulang. Ketiga, pelaksanaan Pio kepada pasien. Pertama, lingkungan. Pio dapat dimulai dengan perkenalan diri kepada pasien, identifikasi positif pasien, lakukan posisi fisik yang sesuai untuk memungkinkan suasana yang nyaman dan efektif, terangkan maksud dan tujuan Pio. Aspek penggunaan obat berikut dapat diinformasikan dalam sesi Pio. Nama obat, generik, dagang, kegunaan obat, rute, bentuk sediaan, dosis, dan jadwal pemberian obat, petunjuk khusus atau peringatan untuk menyiapkan atau pemberian dosis, alergi terhadap obat-obat tertentu. Selanjutnya, efek samping yang mungkin dialami dan cara pencegahan apabila efek samping terjadi. Teknik pemantauan terapi obat, cara penyimpanan obat yang tepat, interaksi yang mungkin terjadi antara obat dengan obat dengan makanan, dan obat dengan susu. Tindakan yang diambil apabila pasien melewatkan satu dosis. Berikutnya, pelaksanaan Pio kepada pasien, meringkas informasi obat yang diperoleh, menanyakan kepada pasien apakah masih ada pertanyaan atau yang tidak dimengerti berkenaan dengan obat, memastikan pasien telah memahami informasi obat yang diperoleh, mendorong pasien agar kepada dokter atau apoteker untuk informasi lebih lanjut yang berkaitan dengan obat, serta memberikan nama dan nomor telepon yang dapat dihubungi jika diperlukan. 3. Evaluasi Pio. 4. Tindak lanjut. Berdasarkan kepada pengkajian Pio kepada pasien, tetapkan apakah tindak lanjut diperlukan atau tidak. Misalnya, A. Kebutuhan Pio yang lebih mendalam. B. Perubahan perilaku pasien. C. Kepatuhan pasien dalam pengobatan. Dan D. Pengawasan penggunaan obat. Kelima, komunikasi. Komunikasi strategi yang benar dan konsisten kepada personal pelayanan kesehatan yang lain secara lisan atau tertulis. Materi tadi sudah selesai, sekarang ada satu buah studi kasus mengenai tanya jawab atau wawancara pasien dengan Pio. Jadi di sini kalian bisa membaca studi kasus yang ada di sebelah kanan terkait dengan pasien yang mengkonsumsi obat warfarin dan ginseng. Jadi di antara dua obat ini saling berinteraksi sehingga menimbulkan efek samping penggunaan obat ginseng menyebabkan pendarahan. Nah, bagaimana di sini kita bisa memberikan pelayanan informasi obat kepada pasien tersebut sehingga hasil akhir daripada informasi pelayanan obat ini, pasien dengan informasi yang kita berikan akhirnya tidak lagi mengkonsumsi ginseng. Nah, nanti untuk tugas kalian, ibu ada memberikan 3 obat OTC untuk satu orang dengan nomor absen 1 sampai dengan nomor 20. Jadi masing-masing ada 3 obat yang kalian harus buat skripnya seperti ini. Jadi ada Pio dan ada pasiennya. Kemudian untuk nomor absen 21 kembali lagi ke absen nomor 1. Nah, itu tugas yang harus kalian kerjakan. Semoga materi kali ini bisa kalian terima dan bisa kalian pahami, dan selamat mengerjakan tugasnya. Ibu akhiri materi sesi kedua tentang informasi obat pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.